Halo semuanya, kami dari kelompok 8 yang akan membahas tentang apa itu intar sunnah. Kelompok 8 ini terdiri dari 3 orang. Yang pertama, perkenalan, nama saya Aryo Isatu Prayogo dengan NIM 25123 1020. Dan dilanjut ke teman saya. Perkenalkan, nama saya Safira Mutia dengan NIM 251231010 dari Prodi Manajemen Data. Halo, perkenalkan, nama saya Wulandari, kelas 2A dengan NIM 251231023. Baik, saat ini di media sosial kita sering menemukan video-video yang menjelaskan secara tidak langsung itu inkarus sunnah. Apa itu inkarus sunnah? Inkarus sunnah adalah paham yang menolak hadis sunnah Nabi sebagai sumber hukum. Nah, di media sosial sekarang banyak sekali maraknya inkarus sunnah. Secara tidak langsung itu penyebaran inkarus sunnah di bentuk era digital seperti saat ini. Nah, banyak public figure, tokoh agama yang menyampaikan narasi kalau Islam itu hanya berpegang pada Al-Quran dan tidak butuh kepada sunnah-sunnah Nabi. Nah, itu salah. Islam itu harus membutuhkan dua-duanya, antara hadis dan Al-Quran. Fenomena ini sering terjadi lah di media sosial saat ini, apalagi kan banyak narasi-narasi dari tokoh-tokoh agama yang menyampaikan bahwa Al-Quran hanya cukup dan tidak perlu mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Inkarus sunnah secara etimologi, inkar itu artinya orang yang tidak menerima, orang yang tidak menyetujui, dan sunnah itu jalan dan mengikuti perintahnya. Sunnah Nabi adalah jalan mengikuti perintah-perintah Nabi. Di sini saya akan menjelaskan pokok-pokok ajaran inkarus sunnah dan argumentasi inkarus sunnah. Di sini saya akan membahas tentang pokok-pokok ajaran inkarus sunnah. Berdasarkan berbagai sumber yang membahas tentang inkarus sunnah, terdapat beberapa ajaran yang menjadi ciri tentang inkarus sunnah itu tersendiri. Yang pertama yaitu tidak menerima hadis Rasulullah SAW sebagai pedoman. Yang kedua, menganggap Al-Quran adalah satu-satunya sumber hukum Islam. Yang ketiga, memiliki tata cara ibadah yang berbeda dari ajaran yang bersumber dari hadis. Yang keempat yaitu menentukan pelaksanaan ibadah berdasarkan pemahaman sendiri tanpa mengikuti sunnah Nabi. Ajaran-ajaran tersebut menunjukkan bahwa penolakan hadis akan mempengaruhi cara memahami dan menjalankan syariat Islam. Yang kedua, saya akan membahas tentang argumentasi inkarus sunnah. Kelompok inkarus sunnah memiliki beberapa alasan dalam menolak hadis. Yang pertama, mereka berpendapat bahwa Al-Quran sudah lengkap dan cukup dijadikan sebagai pedoman hidup umat Islam. Yang kedua, mereka menilai bahwa kebenaran Al-Quran lebih pasti dibandingkan dengan hadis. Yang ketiga, mereka beranggapan bahwa sebelumnya ada larangan penulisan hadis, sehingga hadis tidak dijadikan sebagai sumber ajaran hukum. Namun, pendapat-pendapat tersebut perlu dikaji lebih lanjut agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam melakukan syariat Islam. Solusi berdasarkan ilmu hadis. Para ulama menjelaskan bahwa Al-Quran dan Sunnah itu tidak dapat dipisahkan. Sunnah memiliki fungsi menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Sebagaimana contohnya, Al-Quran memerintahkan umat Islam untuk melaksanakan sholat. Namun, tata cara sholat, jumlah rakaat sholat dan pelaksanaannya itu dijelaskan melalui hadis baginda Nabi SAW. Selain itu, karangan penulisan hadis pada masa Nabi hanya bersifat sementara agar tidak tercampur dengan penulisan Al-Quran. Setelah itu, hadis tetap diriwayatkan dan ditulis oleh para sahabat serta ulama hadis.
Sebagai kesimpulannya, Inkarus Sunnah merupakan paham yang menolak hadis sebagai sumber ajaran Islam setelah Al-Quran. Paham ini telah muncul sejak masa klasik dan berkembang kembali pada era modern. Nah, melalui kajian ummul hadis, kita memahami bahwa sunnah memiliki kedudukan yang sangat penting karena berfungsi menjelaskan dan melengkapi pemahaman terhadap Al-Quran. Oleh sebab itu, umat Islam perlu memahami hadis secara benar agar tidak mudah terpengaruh oleh pemikiran yang menolak sunnah. Mungkin itu saja pembahasan dari kelompok 8 tentang apa itu Inkarus Sunnah. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Unzur makola wala tanzur man kola. Look what he said and look what he said. See you next time and see you bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.